Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Haleluya. Segala perkaraku, saudara punya perkara, saudara punya masalah, mari kita serahkan kepada Tuhan sepenuh hati. Pembelaku, percayalah bahwa Allah itu pembela kita yang luar biasa. Khawatirku ku taruh di kakimu, amin. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya, amin. Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan, segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau Bapa yang menjadi pembela kami yang luar biasa. Laku, amin. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan, bila kau yang membuka Tuhan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang ya Tuhan. Saya percaya Bapa, aku tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, amin, merendahkanku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan kasih kemurahan-Mu,
kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkanku, Engkau tidak pernah lalai Tuhan kepadaku, Engkau selalu ada di dalam hidupku. Kami percaya, kami sungguh percaya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan ketika Engkau yang merencanakan sesuatu buat kami Tuhan, tidak ada yang bisa melawannya. Ketika Engkau membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ketika Engkau mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kami Tuhan. Bapa, berbicaralah Engkau buat kami. Di dalam kebenaran firman-Mu, kami menantikannya. Dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan iman percaya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ini tentang Samaria tertolong dari kepungan. Jadi kota Samaria tertolong dari kepungan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Haleluya. Ayat 1. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Itu katanya Raja Ben-Hadad. Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah, ya Tuanku Raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, rajanya ya. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu, mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Carpe Dewi. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Itu Carpe Dewi. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Haleluya. Orang ini mengikhtiarkan itu apa? Mengharapkan, membuat, merencanakan kecelakaan. Saya kasih judul itu aja ya hari ini ya. Jangan mengikhtiarkan kecelakaan. Jadi kalau di dalam Yesus itu dilarang, jadi kita jangan. Tetapi di firman ini mengikhtiarkan. Camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, supaya ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Aduh, ada orang kok kejam. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Mari kita memiliki hati yang baik. Amin. Hati yang baik, hidup yang benar. Mau diberkati? Ayo dengar firman Tuhan lebih lagi. Ayat 8. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Nah, sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, orang-orang ini, katakanlah kepada tuanku raja,
segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, ini dari Israel menjawab, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Diperingatkan jangan sombong. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Sampai ayat 12 ya. Besok kita bisa melanjutkan lagi di ayat yang berikutnya. Di sini saya memberi judul jangan mengikhtiarkan kecelakaan ya. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini seringkali begitu menakutkan. Mungkin dalam hal saudara bertanya mengapa sampai Bapak Pendeta hari-hari ini ketakutan yang amat sangat ya. Apalagi ya zaman-zaman saya nggak usah menyebut deh, saudara pasti mengerti. Aduh, begitu menakutkan sekali. Saya pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dari zaman dulu, masih zamannya raja-raja di perjanjian lama loh ini. Ini sudah terjadi, orang-orang mengikhtiarkan yang jahat itu. Kecelakaan, perampokan, perampasan, sesuka hatinya dia. Itu orang-orang yang egois. Dia tidak senang melihat orang bahagia. Dia tidak senang melihat negeri yang tentram, yang tenang, orang-orang yang diberkati itu dia tidak suka sama sekali pada zaman raja-raja ini. Itu terjadi di zaman-zaman sekarang. Tetapi yang mau saya katakan, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak usah terlalu berlebihan. Kalau saudara mungkin akan mengatakan, Bu, saya punya seorang teman saya itu baik sekali, tetapi ternyata akhirnya dia mengkhianati saya. Itu sudah tertulis dalam firman ini. Maka dari itu kita tetap waspada. Kita harus tetap berjaga-jaga, baik itu di dalam pelayanan, sahabat di dalam pelayanan, sahabat di dalam pekerjaan, sahabat di dalam keluarga, dan orang-orang terdekat dengan Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengatakan banyak hal ya, tetapi itu adalah realita kehidupan. Bapak Ibu pasti memiliki orang ketiga di dalam keluargamu. Tetapi tidak semuanya sih, saya riskan untuk mengatakannya. Tetapi itu adalah realita kehidupan. Kalau ada orang ketiga di dalam keluargamu, kita harus tetap dalam kewaspadaan. Bukan orang jauh, tetapi orang-orang dekatmu yang akan mengikhtiarkan kecelakaan, mengikhtiarkan hal-hal yang tidak baik, mengadu domba, membuat kesakitan hatimu, memancing keemosianmu, terus membuat kedukaanmu. Banyak hal lah yang dilakukan, tetapi saya mau katakan, tetaplah engkau bersandar kepada kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu, maka engkau akan diluputkannya. Mengapa sih Bu hal itu kok harus terjadi, dan mengapa itu bisa terjadi? Ya, dari pengamatan-pengamatan yang saya amati ya, kenapa sih kok ada orang yang saling mengadu domba? Satu contoh dalam keluarga ya, kalau keluarga itu bersama-sama hidup rukun gitu ya, dengan anak-anaknya, dan ditatangi menantu anaknya orang lain yang kita tidak pernah bersama-sama, dan di sini mulai ada pengadu dombaan, di sini mulai ada virus-virus yang dimasukkan, mulai ada hal-hal yang kotor dimasukkan. Dan ini terus, mari kita yang mengerti firman Tuhan, kita harus tetap memiliki kesabaran ya. Roh penguasaan diri. Ketika saudara memiliki roh penguasaan diri,
saudara sedang peperangan dan mengalahkan seseorang itu, dan engkau tidak akan pernah terkena masuk perangkap di sana, tetapi engkau akan tetap sehat, engkau akan tetap sejahtera, engkau akan tetap semuanya bahagia. Biarkan semuanya berjalan dengan tidak nyaman, tetapi yang Musa katakan, biarlah saudara tetap dalam sukacita. Amin. Kenapa sih Bu hal itu kok bisa terjadi? Padahal saya bersahabat baik loh dengan dia. Padahal saya menganggap dia itu sebagai anak kandung saya sendiri, Bu. Tapi kenapa ya Bu, kok seperti ini beraninya ke saya? Kok seperti ini saya diadu domba? Kok seperti ini saya dijelek-jelekan? Itu hal yang biasa. Itu gak apa-apa, itu hal yang biasa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki bisa mampu untuk mengalahkan keemosionalan kita. Amin. Saudara pasti diberkati. Gak jauh kok, masalahnya ada 4 saja. Masalahnya apa sih? Karena iri hati melanda hidup seseorang. Kadangkala kebaikan persahabatan tidak otomatis menghapuskan iri hati dalam hidup seseorang. Kadangkala seorang itu bersahabat baik, kadangkala juga berkeluarga atau ipar, mertua atau menantu. Tetapi semua itu tidak bisa dipisahkan. Seringkali tetap ada namanya iri hati, ada. Ya, ini. Bahkan dalam dunia pelayanan sama-sama pendeta dan sama-sama melayani Tuhan, sama-sama hamba Tuhan dari suatu gereja, tetapi kemudian karena yang satu mungkin lebih maju, yang satu karunia-karunianya mungkin lebih nyata, yang satu mungkin lebih banyak menyenangkan orang, sehingga muncul iri hati dan mulai menyerang satu dengan yang lain, mulai membicarakan yang buruk-buruk. Itu hal yang biasa. Kita tetap di dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Biarkanlah hidupku berkenan, percayakan ya Tuhan buatku pelayanan yang Engkau harapkan. Bisa kita katakan demikian, ku mau melayani Engkau dengan hatiku yang penuh sukacita. Ku mau melayani Engkau dengan pikiranku yang penuh sejahtera. Ku mau melayani bersamamu kemanapun Engkau pergi. Ku mau selalu ada bersamamu. Ketika saudara memiliki hati dan pikiran yang demikian, engkau akan lupa dengan hal-hal yang menyedihkan. Engkau akan lupa dengan hal-hal yang menyakitkan. Amin. Fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita bebaskan diri kita. Amin. Satu hal kuncinya, bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu dari semua hal yang tidak baik dan tidak nyaman. Dari keirihatian, dari kedengkian, dari pikiran-pikiran yang salah yang saya sebutkan tadi. Dari keluarga, orang tua, menantu, banyak hal, saudara ipar dan yang lain sebagainya. Gak usah digubris. Yang terpenting hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Ya, karena memiliki hati yang busuk. Pertama, memiliki keirian hati. Yang kedua, memiliki kebusukan. Mengapa busuk? Karena dalam hatinya ada keserakahan, ada keinginan, ada kemilikan gitu ya. Tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sebab memang dalam hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian. Kita tidak bisa melihat orang itu dengki atau benci kepada saudara. Apalagi saya melihat begitu banyak orang-orang yang tulus hati. Biasanya ini terjadinya kepada orang-orang yang sabar, yang tulus hati, yang dia tidak punya pemikiran yang negatif. Ini terjadinya di sini. Kita kalau lihat orang itu, aduh kok bodoh amat ya orang ini ya. Sudah tahu dia punya menantu seperti ini, sudah tahu dia punya mertua yang seperti ini, dia tahu punya saudara ipar yang seperti ini, tapi kok nggak tegas sama sekali sih. Kadang kita yang dengar ceritanya aja
ikut jengkel gitu ya. Tetapi justru Tuhan tuh berkenan loh kepada orang-orang yang sabar, yang lemah lembut, yang memiliki ketulusan hati, yang seperti orang yang tidak berdaya. Ketika dia tidak berdaya, kekuatan ilahi itu ada padanya. Itu orang-orang yang lemah itu seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau berkenan di hadapan Tuhan? Berikanlah semua kerelaan hatimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka di sanalah engkau akan memperoleh kemenangan. Emas dan perak tidak akan ditinggalkan. Istri-istri, suami-suami, anak-anak, cucu-cucu tidak akan ditinggalkan, tetapi menjadi bagianmu. Paham dengan apa yang kita sudah baca tadi, yang tentang Samaria bisa tertolong dari kepungan orang-orang yang jahat. Saudara ada dikelilingi, saudara mungkin sedang dikelilingi dengan orang-orang yang jahat hatinya, yang tidak bisa terlihat, hanya baik di luar saja, tetapi sesungguhnya hatinya busuk sekali. Saudara tidak mengerti, tetapi Tuhan melihat itu semuanya. Apakah Tuhan tidak membela? Tuhan akan bela. Ya, ini hal yang kedua ya. Di sini jelas sekali loh ditulis, dan saya tulis ya. Kita harus sadar betul bahwa Tuhan mencari orang-orang yang hatinya bersih. Daud sampai berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dari mana Tuhan mengurapinya? Dari ketaatannya, dari kebersihan hatinya. Apakah dia cakap? Tidak, belum tentu. Apakah dia cantik? Tidak. Apakah dia masih muda? Karena dia ini tidak. Orang tua sekalipun, kalau Tuhan mau urapi, diurapi. Orang tengah baya, kalau Tuhan mau urapi. Yang dilihat adalah hati orang ini yang bersih. Ketika hati orang ini bersih, Tuhan akan urapi dia. Amin. Yusuf juga tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu yang saya sebut hatinya bersih. Yusuf seperti itu kan oleh saudaranya, oleh istri Potifar, tetapi dia tidak pernah mendendam atau membalasnya. Saya rasa Yusuf pun menangis ya, tapi Yusuf akan berkata, kau rangkai air mataku jadi permata. Kira-kira Yusuf memujikan pujian itu. Cuman di Alkitab aja nggak ditulis gitu ya. Tapi saya yakin karena Yusuf tidak memiliki dendam sama sekali. Sekalipun dia dimaki-maki, diolok-olok serigala berbulu domba, jahat dan yang lain sebagainya. Tetapi Yusuf melupakan itu semuanya. Yang dia lihat hari ini, engkau baik kepadaku, aku tetap berbaik hati kepadamu. Aku tetap melayanimu, aku tetap memberikan yang terbaik untukmu. Sehingga apa, saudara-saudaranya tidak merasa kelaparan. Karena pada saat itu di Mesir kelaparan yang sangat amat. Dan mereka tinggal di Mesir. Tetapi karena Yusuf ada di sana, sehingga mereka tidak kelaparan. Dan Yusuf diangkat menjadi orang yang utama di Firaun, di kerajaan Firaun di raja ini. Jadi ada cara Tuhan yang seperti itu. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya bersih. Kenapa banyak orang-orang, satu saudara ini diberkati dengan seperti ini, tapi kenapa aku tidak? Ya, Tuhan hanya lihat hati. Kembali Tuhan lihat hati. Amin. Maka dari itu bersihkan hati saudara. Ketika kita merenungkan firman ini bersama-sama dengan saya, kita dalam renungan kita sehat, kita kuat dan membahasakan hal ini. Maka dari itu kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita. Amin. Ketika saudara membersihkan hati dan pikiranmu, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Di mana seseorang yang memiliki hati yang bersih, maka di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan cuma membutuhkan hati yang bersih. Hal yang ketiga, karena kesombongan itu akan membuat pengikhtiaran celaka. Tetapi kalau engkau tidak sombong, engkau tidak akan mengikhtiarkan kecelakaan, tetapi apa? Keselamatan.
Hal yang keempat, karena tidak senang melihat orang percaya diberkati. Iri hati dan kedengkian itu dituangkan di sana. Tahukah saudara bahwa makin saudara dekat dengan Tuhan, makin banyak berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin berkat itu melimpah di dalam kehidupan kita. Makin kita berjalan dalam terang Tuhan, makin kita diangkat Tuhan naik. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Dalam hidup ini kalaupun kita diberkati, tujuannya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan menjawab permintaan saudara dengan tujuan untuk menjadi berkat. Kalau saudara selalu ada dalam kesadaran ini, maka saudara pasti menjadi orang percaya yang senantiasa bersyukur ketika melihat orang percaya diberkati Tuhan. Amin. Jadi tidak ada kedengkian, tidak ada keiri hatian. Yang ada hanya saling mendoakan satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pelajaran yang sungguh luar biasa, pelajaran yang sangat indah buat kita. Jangan mengikhtiarkan kecelakaan seperti orang-orang yang tidak mengenal dan tidak memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pengajaran-Mu hari ini. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan sampai akhir hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi berkat dan memberkati bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika Engkau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Ketika Engkau mengangkat kami, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan kami. Karena kasih setiamu Tuhan sungguh luar biasa buat kami. Tidak oleh lekang oleh panas dan tidak oleh pelapu oleh karena hujan, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Dan sedang apa mereka saat ini, ketika mereka bersama-sama dengan Engkau mendengarkan renungan Kita Sehat, Kita Kuat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, diberkatilah mereka semuanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.